Jadi satu borok lagi kebongkar. Ternyata kompensasi STY dicicil. Jadi bener, kompensasi Sintayong masih dicicil. Kok bisa ya? Pantas aja Sintayong masih suka main ke Indonesia. Mentang-mentang ditunjuk sebagai pelatih ASEAN All-Star, dia mengejek timnas Indonesia. Kim Sang-sik tantang skuad Garuda jelang ASEAN All-Star. Tampaknya hasrat dendam masih menyelimuti hati pelatih ASEAN All-Star. Banyaknya bintang timnas Indonesia yang tak ikut dalam turnamen melawan Manchester United itu, pelatih yang juga menukangi timnas Vietnam Kim Sang-sik mengirim sinyal panas kepada pasukan timnas Indonesia. Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan kepada media lokal, Kim dengan percaya diri menyebut bahwa skuad Golden Star Warrior masih berada di level yang lebih tinggi dibandingkan skuad Garuda yang kini dipenuhi pemain naturalisasi. Saya ingin bertanding melawan timnas Indonesia dengan skuad terbaik kami. Saya yakin Vietnam masih berada di level yang lebih tinggi dibandingkan mereka, ujar Kim Sang-sik dikutip dari media Vietnam. Keyakinan Kim Sang-sik itu disampaikan menjelang agenda ASEAN All-Star melawan Manchester United dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang kemungkinan besar mempertemukan kembali dua rival abadi Asia Tenggara tersebut. Komentar ini langsung menyedot perhatian publik, terutama di Indonesia. Pelatih Vietnam ejek timnas Indonesia. Kami masih lebih unggul dari mereka. Memang secara peringkat, timnas Vietnam masih unggul terhadap Indonesia, yaitu dia berada di peringkat 109 dan Indonesia berada di peringkat 123. Tapi 3 pertandingan terakhir, Vietnam selalu kalah melawan Indonesia. Selalu kalah. Dan Indonesia masih ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia dan akan mengepus rank terus. Media Vietnam bilang keputusan PSSI menahan para pemain bintangnya merugikan Kim Sang-sik. Pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik merasa kecewa dengan PSSI. Dia menilai PSSI seseolah mempermainkan laga penuh gengsi ASEAN All-Star versus Manchester United Juni nanti. PSSI konfirmasi hanya mengirim 2 nama saja untuk membela klub ASEAN All-Star, kedua itu Asnawi dan Ferrari. Sedangkan pelatih Kim Sang-sik menginginkan nama seperti Jai Idzes, Tom Hay, Ole Romeni dikirim. Netizen membalas dengan bukan maksud sombong. Kok jadi dia yang dirugikan? Justru kalau kita lepas para pemain bintang tim nasional ini, yang rugi adalah timnas Indonesia. Ya bayangin aja, main tanggal 28 Mei, seminggu kemudian tanggal 6 Juni kita harus main di penyisian Piala Dunia round 3. Ya kalau pulang sehat, kalau tiba-tiba pulang ngesot bagaimana itu? Kalau main di ASEAN All-Star versus Manchester United itu sama aja kayak panggil jelangkung. Datang nggak dijemput, pulang nggak ditanggung. Kalau cedera ya sehat-sehat ya syukur. Bisa-bisa kalau keadaan gak fit, timnas kita gugur. Ada aja lu media Vietnam. Benernya kalau dibilang ASEAN All-Star sih nggak star-star banget ya. Karena bukan pemain, bukan bintang dari timnasnya masing-masing. Jadi wajar aja tim-timnya tidak mengirimkan pemain-pemain utama mereka, pemain bintang mereka, karena ini hanya bertajuk pramusim, tidak ada urgensi, tidak ada menang juga nggak ada bangga-bangganya, orang lawan MU doang. Jadi ya wajar ya, kalau perlu ya pemain-pemain berikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang mau ketemu sama pemain MU aja, nggak usah terlalu serius lah. Punggung Indonesia nih lagi berat nih ya, lagi mau gendong-gendong ya, lagi mau gendong-gendong ASEAN nih ya. Lagian ada-ada aja sih media nguyen. Pemain timnas Indonesia itu mau lawan Cina sama Jepang, masa mau dipaksa lawan MU? Udah tuh biarin Asnawi yang jagain Garnacho. Banyak media-media luar tuh yang mau grecokin konsentrasi kita di kualifikasi Piala Dunia. Sebenarnya sih gue nggak setuju nih Asnawi sama Ferrari tuh masuk dalam DSP-nya All-Star ASEAN melawan MU. Pemain Harimau Melaya tarik diri lawan Manchester United. Aduh, takkan dia orang takut Maguire dengan Onana? Apa benda ni, weh? Meski lawan Manchester United, nyatanya banyak klub dari pemain ASEAN All-Star yang tak kasih izin gabung. 2 daripada 3 pemain Harimau Melaya yang diumumkan sebagai wakil Asian All-Stars minggu lepas tidak akan menyertai game lawan Manchester United. Ini alasannya kenapa nih bisa mundur? Kalau untuk konsentrasi ke Piala Dunia sih nggak mungkin, kan Indonesia doang. Tapi kalau urgensinya ke Piala Asia, emang nggak malu sama Vietnam? Wah, ini kalau begini nih feeling gue yang nonton cuman 2.000 orang nih, tiket nggak bakal laku. Menurut kalian gimana nih pendapatnya? Banyak yang mundur kayak gini? Andre Rusiade peringatkan Pak Erick Thohir untuk berantas mafia.
Berarti beneran kayaknya mafia di sepak bola Indonesia itu memang ada. Niatnya pengen negor federasi supaya nggak ada mafia untuk Sumatera, tapi malah dijawab sama pemainnya sendiri. Katanya gajinya belum dibayar. Terus sekarang klarifikasi, katanya gaji mah udah dibayar, yang belum itu kompensasi. Malah ngebongkar satu hal lagi, yaitu kompensasi dicicil, sama kayak STY dari PSSI. Itulah drama malam ini yang bakal gue sampaikan ke kalian, boy, terkait dengan mertuanya Arhan yang lagi rame dari kemarin. Awalnya nih ya, mertuanya Arhan, Pak Andre Rosiade, yang sangat gak disukain sama semua fans dari El Nyengir. Itu ungkap kayak gini, boy. Pak Erick Thohir tolong wasit Liga 1 diawasi. Jangan sampai di akhir kompetisi diduga ingin menyelamatkan diri tim dari Jawa. Mungkin maksudnya tim selain Semen Padang kali ya. Terus status itu ditanggepin sama pemainnya sendiri, atau lebih tepatnya mantan pemainnya lah, si Charlie Scott ini. Ini kalian bisa baca translate di bawah, boy. Bagaimana seorang bisa berkomentar tentang mafia ketika dia masih berutang gaji kepada mantan pemainnya dan juga pemainnya saat ini. Terus di sini Pak Andre klarifikasi nih, boy. Yang belum dibayar itu kompensasi. Kan memang ada jadwalnya. Sama seperti STY yang dicicil kompensasinya karena dipecat. Waduh. Bukannya langsung direspon oleh Pak Erick Thohir, langsung direspon oleh mantan pemainnya yaitu Charlie Scott. Katanya, bagaimana mungkin orang teriak-teriak untuk berantas mafia sedangkan dia sendiri belum menunaikan tanggung jawabnya, yaitu membayar gaji pemain atau kompensasinya. Nah, Pak Andre yang pernah nyalain Ahok gara-gara korupsi Pertamina 900T ini, dan besoknya di media muncul ternyata Pak Andre pernah jalan bareng sama dirutnya yang melakukan korupsi itu, langsung menjawab kalau gaji sudah dibayar, yang belum adalah kompensasinya, seperti kompensasi STY yang dicicil. Waduh, ini sih kayaknya malah melebar kemana-mana. Jadi satu borok lagi kebongkar, ternyata kompensasi STY dicicil. Kata Pak Erick Thohir, uang kompensasi pemecatan Sintayong sudah dibayar. Mau tanya Coach, kalau dari kita merasa sudah selesai. Kalian udah lihat video ini? Nah, kalau Coach, kompensasinya udah setahu saya belum. Ya, setahu saya belum. Kompensasi sama PSSI apakah sudah selesai atau masih ada yang belum diselesaikan kompensasi sama PSSI? Belum diselesaikan dengan sempurna. Kita sudah sesuai dengan kontrak, kita sudah sesuaikan bulan Januari, bonus semua. Gimana? Kalian percaya nggak? Sesuai kontrak ini bagaimana? Apakah memang sesuai di kontrak itu dicicil? Kalau memang di kontrak dicicil berarti benar, dibayar sesuai kontrak. Tapi kalau tidak ada keterangan soal cicil di kontrak atau harus pelunasan secara cash di depan, berarti ada yang melanggar. Jadi benar, kompensasi Sintayong masih dicicil. Kok bisa ya? Pantas aja Sintayong masih suka main ke Indonesia. Kita rakyat kecil selama ini yang fight, yang di atas nonton. Nah sekarang gantian lah. Rakyat yang di bawah yang nonton, yang di atas fight. Pak Arya, Pak Andre. Let's get her!